Dengan tindakan Qin Yichen, pada saat yang sama, awan petir di samping juga sedikit membeku, dan baju besi emas tiba-tiba muncul. Selesaikan, Qin Yichen dan Lei Yun saling melirik dengan tenang. Dengan sedikit tawa, tubuhnya bergerak, dan dia mengambil inisiatif untuk meledakkan Zhang Tianze. Apa-apaan orang ini? Melihat pria muda yang kecepatannya tiba-tiba meningkat dan menjadi lebih ganas, kulit Zhang Tianze telah memadat, dan kepanikan muncul di hatinya. Saat ini, dia akhirnya menyadari bahwa dia sepertinya adalah seseorang yang tidak bisa diprovokasi. Namun, sudah terlambat untuk bangun sekarang. Dengan kekuatan Qin Yichen dan Lei Yunyu, dua raksasa puncak dilahirkan untuk dihancurkan melawan arah angin. Apalagi bahayanya ada di sekitar. Orang Qin Yichen II sepertinya tidak ingin membuang waktu di sini. Setelah hanya beberapa ronde pertarungan, mereka akan langsung mengalahkan mereka dan membunuh mereka di tempat. Hampir di saat yang sama, Yao Tong akhirnya menjadi pria yang ceroboh, dan dipukul oleh Yunca di telapak tangannya. Dia bahkan tidak berteriak, tetapi tiba-tiba jatuh. Melihat tiga raksasa puncak yang kalah dalam sekejap, dan banyak pembangkit tenaga listrik di kota Wastelan, ada sorot teror di mata mereka. Pusat kekuatan di Pavilion Tianze terkejut dan terpana. Bahkan ketika mereka menembak melawan tim Yunling 10 tahun lalu, para pemimpin mereka tidak terlalu malu. Bahkan jika raksasa puncak dibunuh oleh Yun Quan, Zhang Tianze dan mereka melarikan diri dengan sisa kekuatan. Saat ini, tiga raksasa puncak tidak luput, mereka semua ada di sini. Setelah membunuh Zhang Tianze, Qin Yichen hanyalah telapak tangan, seolah-olah dia baru saja melakukan hal yang sepele. Tetua Yunca, ayo lanjutkan perjalanan kita. Qin Yichen melirik dengan ringan ke arah pembangkit tenaga listrik yang begitu ketakutan sehingga mereka bahkan tidak berani melarikan diri, dan menatap Yunca. Pergilah jika kamu tidak ingin mati. Yunca mengangguk ringan, lalu matanya tersapu, dan suara minuman dingin terdengar. Mendengar ini, pembangkit tenaga listrik kota gurun yang sengit ternyata sebagai amnesti. Mereka tidak berani mengucapkan sepatah kata pun, dan langsung kabur ke 4 tempat. Bahkan jenazah ketiga pemimpin tersebut tidak ada yang berani berkemas. Sial, orang-orang buta itu, kita telah kehilangan begitu banyak. Satu-satunya pemimpin Kiao Men yang tersisa, Kiao Donkei, sangat menakutkan saat ini. Dan ketika dia melarikan diri dengan cepat, hatinya diam-diam membenci reporter yang lapang itu. Namun, jika Anda melihat lebih dekat, Anda dapat menemukan bahwa di matanya ada senyuman yang sulit disembunyikan. Tiga raksasa puncak di kota gurun semuanya mati. Sejak saat itu, kekuatan terbesar di wilayah kota gurun akan menjadi jumen mereka. Setelah pertempuran ini, keledai Kiao juga meninggalkan bayangan yang tak terhapuskan di hatinya. Untuk orang-orang dari keluarga Yunling, dia tidak pernah berani membuat ide. Melihat kelompok pembangkit tenaga listrik yang melarikan diri, Yunca tidak mengejar mereka, membiarkan pembangkit tenaga listrik keluarga Yunling membersihkan sesuka hati. Dan tim berangkat lagi dan bergegas ke kota berikutnya dari arai transmisi. Teman kecil Qin, tetapi ketika Yun Qinglu dan yang lainnya berangkat, Yunca diam-diam memanggil Qin Yichen ke bawah, dan di tangannya, saya tidak tahu kapan, ada token yang sangat agung. Apa ini? Qin Yichen sedikit berhenti, menghentikan siluet yang akan berangkat, dan bertanya. Ini adalah Water Mist Order, dan hanya kekuatan lain di tingkat tetua di keluarga kekaisaran Water Mist yang berhak memilikinya. Yunca melirik token di dalam hatinya, dan berkata dengan suara bermartabat. Pesanan kabut air. Mendengar ini, alis Qin Yichen sedikit mengernyit, dan kemudian dia juga meraba-raba tubuh dua orang Zhang Tianze. Tetapi untuk sesaat, dia menemukan dua token identik dari dua tubuh ini. Bagaimana raksasa puncak di kota gurun memiliki orde kabut air dari keluarga kekaisaran? Melihat dua token di tangannya, Qin Yichen bergumam bingung. Apakah orang-orang ini pernah memiliki darah tua patriark Kaisar Suiwu? Alis Lei Yunyu juga sedikit mengernyit, berspekulasi. Mungkin, Yunca ragu-ragu sejenak, dan akhirnya mengangguk ringan. Lalu diam-diam memasukkan token ke dalam pelukannya, dan tidak banyak bicara. Apakah mereka juga dianggap tetua keluarga kekaisaran kabut air? Melihat ini, mata Qin Yichen sedikit ragu. Dia bisa melihat bahwa Yunca tampak khawatir, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Langsung saja dia tidak bertanya, lempar saja dua token itu semaunya ke dalam ring. Kemudian, pergerakan ketiga orang tersebut juga mengejar tim tersebut. Ini adalah platform batu yang besar dan luas. Di sekeliling anjungan batu terdapat pilar-pilar batu putih berakar. Di atas pilar batu ini, ada garis-garis misterius yang mengalir, dan gelombang kekuatan ruang menjulang darinya. Keluar. Dari waktu ke waktu, ruang di atas platform batu ini terdistorsi, dan cahaya perak meledak. Dengan munculnya cahaya perak ini, akan ada banyak siluet yang dimuntahkan keluar angkasa. Platform batu ini adalah hukum formasi transmisi dari keluarga kekaisaran kabut air. Pada saat tertentu, di ruang yang terdistorsi, tenda perak berkedip, dan sejumlah besar siluet tiba-tiba muncul di platform batu besar. Siluet yang muncul dalam kelompok ini adalah tim dari keluarga Yunling, Qin Yichen dan Lei Yunyu, juga berdiri di antara mereka.
Setelah mendarat, saya melihat ke sekeliling, melihat ke alun-alun transmission array yang megah ini, dan mata Qin Yichen mau tidak mau tampak terkejut. Apakah ini keluarga kekaisaran kabut air? Ini benar-benar hidup. Melirik ke sekeliling alun-alun, Qin Yichen menemukan bahwa dari waktu ke waktu, ada kumpulan siluet yang muncul dari array transmisi utama. Ini kota Suiyun, bukan ibu kota keluarga kekaisaran Suiwu. Jika teman kecil Qin akan pergi, kita perlu mengejar sebagian jalan. Orang-orang di luar negara kita tidak dapat menikmati perjalanan mereka ke kota kekaisaran Suiyun. Susunan transmisi. Melihat penampilan Qin Yichen, Yunca pun menjelaskan kepadanya sambil tersenyum. Ah, Qin Yichen sedikit mengangguk. Dia juga tahu bahwa array transmisi dari ibu kota setiap ras hampir tidak terbuka keluar. Ini juga untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Namun, bisa bergegas ke kabut air keluarga kekaisaran hanya dalam 2 tahun sudah membuatnya puas. Apakah tetua Yunca mengikuti kita? Setelah meninggalkan array transmisi, Qin Yichen bertanya sambil terkekeh. Penatua tamu kami dapat membayar di kota Suiyun ini. Saya khawatir saya tidak dapat melakukan perjalanan yang sama dengan teman kecil Qin. Yunca sedikit menggelengkan kepalanya, dengan ringan berkata sambil tersenyum. Karena itu, Penatua Yuncao memiliki kesempatan untuk bertemu lagi. Qin Yichen mengangguk, menangkupkan satu kepalan di tangan yang lain, mengucapkan selamat tinggal pada Yunca. Meskipun tidak ada rekan Yunca, Lei Yunyu sudah memiliki peta yang telah disiapkan, dan mereka juga tahu bagaimana menuju ke kota Suiwu. Setelah itu, kedua orang itu bergegas menuju ibu kota keluarga kekaisaran kabut air tanpa henti. Tetapi itu hanya upaya 2 hari, dan garis besar kota besar muncul di hadapan dua orang itu.